1446 Hijriah, Masjid Ar-Rahman, Kompleks Maizonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita tercinta ini. Semoga amal dan ibadah Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita tercinta ini. Maka dari itu kami memohon kesediaan Bapak Ibu agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun alamat keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut. Jalan Bougainville Raya, Jalan Anggrek 6, Jalan Melati Raya, Jalan Melati 3, dan Jalan Anggrek. Penyampaian kedua, laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah saldo kas amaliyah Ramadan malam sebelumnya sebesar Rp7.866.700. Adapun penerimaan jumlah kotak amal yang masuk malam 24 Ramadan tanggal 23 Maret 2025 sebesar Rp670.000. Dan penerimaan sumbangan melalui amplop dari keluarga Haji Aminuddin Karuseng sebesar Rp50.000. Sehingga jumlah saldo kas amaliyah Ramadan Masjid tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp8.586.700. Adapun pengeluaran yakni operasional tarwih sebesar Rp300.000 dan operasional salat lail sebesar Rp750.000. Jadi total jumlah pengeluaran sebesar Rp1.050.000. Sehingga jumlah saldo kas amaliyah Ramadan sampai malam hari ini sebesar Rp7.536.700. Penyampaian ketiga, panitia amil zakat 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak, dan sodako. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakatnya dapat menghubungi panitia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia. Adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Dr. Cucut Susanto MSI. Dan yang menjadi imam tarwih pada malam ini yakni Al-Akh Ustaz Iqbal. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kok kurang kompak, Pak. Yang sana salam, sini dalam hati. Ibu-ibu apalagi? Tenah harapan. Ya oke, saya doakan Pak ya. Siapa yang salamnya semangat, saya doakan rezekinya semakin lancar. Amin. Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Bapak-bapak gajinya semakin naik. Amin. Sehingga bisa menikah lagi. Amin.
Hai, malak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, nikmatilah wa syukurillah. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat isya, dan insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah yang dirahmati dan diridhoi Allah Azza wa Jalla. Tidak bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, yang dimana kita sampai hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah. Kita juga masih diberikan kesehatan oleh Allah. Dan salah satunya adalah kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang selalu bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu terus menerus. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Di mana di situ dikatakan, siapa saja yang mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah kenikmatan itu terus menerus. Dan barang siapa yang kufur nikmat, di situ dikatakan inna adzabi lasadid. Kata-kata inna itu menunjukkan kesungguhan Allah. Benar-benar Allah akan mengazab orang-orang yang kufur nikmat. Memang kalau kita lihat Pak, Bu, contohnya manusia suatu ketika ada suami bertanya kepada istrinya, Bu, bulan ini uang belanjanya cukup atau tidak? Ibu menjawab, cukup Pak, secukup-cukupnya. Kira-kira Pak, Ibu kalau bilang cukup, Bapak menambahi atau tidak? Pak, menambahi apa enggak Pak? Nambahi benar? Jangan-jangan balik-balik. Menambahi Bu, Bapak Bu? Tidak itu. Wajar Pak, wajar. Namanya manusia. Saya pun kalau andaikan saya katakan istri saya bahwa cukup atau tidak, kalau dia bilang cukup, ya sudah, nggak kita tambah. Iya kan, namanya manusia Pak. Ada juga yang menambah. Nah inilah yang disebut dengan manusia, itu sudah begitu Pak. Tapi memang beda dengan yang menciptakan kita, Allah. Semakin kita merasa cukup, semakin kita merasa bersyukur, maka Allah terus menambah. Salawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ya, di sini ditulisi maksimal ceramah 200 menit. Wih, panjangnya. 20 menit lah ya. Iya. Saya mohon maaf, biasanya kalau Anda kan kadang-kadang kalau saya ceramah itu lewat, maka dari sini saya harus ada yang mengontrol. Yaitu ibu-ibu bisa mengingatkan saya kalau terlalu lama, maka ibu bilang ke saya, yaitu dengan kode langsung selesai. Kaget dulu. Ya, saya langsung selesai. Tapi jangan sekarang Pak ya, belum apa-apa ini. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, untuk hari ini saya akan membahas sedikit, yaitu berkenaan dengan hidup yang berkah. Hidup semua makhluk yang diciptakan Allah, dia dikatakan hidup apabila dia bisa bergerak, bisa juga dia ini adalah untuk berkembang dan lain sebagainya. Tapi dia akan dikatakan mati kalau apabila dia sudah nggak bisa berkembang dan dia tidak bisa bergerak. Kita contohkan saja, orang kalau kena yang disebut dengan stroke, apabila dia itu stroke-nya adalah stroke tangannya, maka dia nggak bisa digerakkan. Itu kan kita katakan bahwa dia adalah, dia mati sebelah kan gitu. Nah, begitu juga Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, suatu kota itu akan dikatakan kota mati apabila daerah tersebut memang tidak ada aktivitas gelap gulita dan lain sebagainya. Nah, dari sini Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian,
Kita ini diciptakan Allah, diberikan kehidupan. Itu adalah untuk beraktivitas, untuk melaksanakan apapun perbuatan kita. Apabila kita seorang suami bekerja, ya bekerja. Apabila seorang istri juga, andaikan dia sebagai ibu rumah tangga, ya dia jalankan sesuai dengan kriterianya dia sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, kalau kita bicara berkah, ada juga orang itu hidupnya tidak berkah. Ya, maka saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu yang hidupnya itu tidak berkah. Siapa tahu di sini ada orangnya, ya kita bisa tobat memang. Ya, pertama Pak, Bu, orang yang dimana hidupnya itu tidak berkah, dia selalu yang kita sebut dengan bermain judi. Judi sekarang ada dua, judi online maupun judi offline. Gara-gara judi Pak, ya gara-gara judi online, suami istri, suaminya itu dibakar hidup-hidup. Gara-gara judi online. Itu terjadi di Jawa Timur. Ya tepatnya di daerah Mojokerto. Kalau dengan rumah saya Surabaya, dia Mojokerto Pak. 1 jam perjalanan. Nah itu dia, kenapa Pak? Asalnya adalah ini seorang suami istri. Kebetulan dia ini seorang polisi. Suami istri polisi. Yang dimana suaminya ini suka judi online. Terus pada waktu gaji 13 itu diberikan istrinya, itu kurang. Istrinya curiga. Kenapa ini kok kurang? Kok sering kurang gajinya yang diberikan? Ternyata diselidiki, suaminya mengalami yang disebut dengan dia suka main judi online. Akhirnya sama istrinya, suaminya datang ke rumah, disuruh duduk, Pak, ini si istrinya karena sama-sama polisi, dia bawa Pak yang disebut dengan borgol. Diborgolah suaminya, diikat, terus disiram minyak dan dibakar hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Gara-gara apa Pak? Gara-gara judi online. Baru-baru juga viral yang ada di Lampung, 3 orang polisi ditembak oleh salah satu yaitu oknum yang ada di TNI. Karena apa Pak? Ini mau menggerebek orang main sabung ayam, terus di sini sebagai backing daripada yang sabung ayam itulah yang akan menembak dia sampai 3 Pak. Salah satunya adalah Kapolsek. Itu juga kasus yaitu dengan sabung ayam. Bisa jadi ini sabung ayam ini kan judi juga gitu. Kalau kita berpikir masalah judi Pak, orang kalau bermain judi pasti menginginkan kemenangan. Ya, dengan kemenangan itu maka hasilnya itu jelas haram hukumnya. Itulah bahwa hidupnya tidak akan mungkin dia berkah. Yang kedua, kasus yang kita sebut dengan yaitu pinjol, pinjaman online. Yang dimana Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, sekarang ada yang disebut dengan pinjaman online. Kalau dulu kita pinjaman konvensional, yaitu para rentenir, yang dimana dia telah menguasai suatu daerah, terus dia hutangi, terus dia dinaikkan bunganya kalau dia nggak bisa bayar, ya maka salah satu mungkin harta yang ada di situ bisa ditarik. Kalau sekarang Pak itu lebih pedis lagi itu. Kenapa? Karena suatu ketika teman saya sama-sama dia dosen dengan saya, dia hutang 1 juta di online. Ya meskipun cuma diberi 800.000, tapi tetap itu diposisikan sebagai 1 juta. Terus dia bayar per bulan, sebelum habis lunas diberi lagi hutang. Habis beri lagi. Nggak terasa dia Pak 2 tahun itu sampai 15 juta atau 20 juta hutangnya. Padahal asalnya adalah 1 juta. Hampir saja Pak Bu dia bunuh diri. Ini kan kasihan orang-orang begini. Hidupnya orang yang dimana dia ini bermain bunga, rentenir maupun yang menghutang, yang berhutang, maka hidupnya jelas itu adalah tidak berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, yaitu rame-ramenya sekarang viral, yaitu
kerugian negara itu sampai 1.000 triliun lebih. Kasus apa itu Pak? Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Yang saya jengkel itu dikatakan, loh kalau kita Pertalite kan antrinya panjang. Kan lebih bagus kita di Pertamax, nggak antri 3.000 Ji. Bedanya. Tapi kalau 3.000 dikali dengan jutaan manusia yang ada di Indonesia, sudah berapa itu Pak? Makanya Indonesia rugi, yaitu mengalami kerugian 1.000 triliun lebih. Astagfirullahaladzim. Orang-orang ini Pak, padahal pemimpin-pemimpin yang pelaku ini pada waktu dia dilantik, kalau dia Islam jelas di atas kepalanya Al-Quran. Tapi namanya itu Pak, karena dalam Quran itu sudah dijelaskan Pak, bahwa manusia itu sangat kuat sekali untuk mendapatkan yang disebut dengan harta. Itu ya, tapi insya Allah dijamin orang-orang begitu tidak akan dia yang disebut dengan yaitu berkah, nggak akan mungkin. Kasus yang berikutnya yaitu yang sering terjadi, yaitu sogok menyogok. Kalau kita lihat Pak, orang sogok menyogok, suatu ketika ada saya diberi undangan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, ya, yaitu undangan untuk menguji skripsi. Ya saya terima, ya oke. Itu di situ makalahnya Pak dengan amplop yaitu isi undangan. Ya, kalau kita dosen Pak biasanya, aduh sudah batuk ini. Belum. Kalau tadi batuk dulu beneran memang. Ya, ini Pak isi amplop itu yang dimana dia undangan itu biasanya kalau kita sebagai dosen itu dipakai untuk beban kerja dosen atau PKD. Nah makanya di situ saya buka, saya kaget Pak. Kenapa? Karena di dalam amplop itu ada amplop kecil, isinya merah semua. Saya kaget Pak, Bu. Kenapa ini kok ada? Tapi meskipun itu saya nggak buka, Bu. Cuma saya lihat aja, merah ini. Gak tahu berapa ratus ribu Pak ya. Tapi saya katakan mahasiswa pada waktu dia sudah selesai ujian, saya suruh ke ruangan saya tanya, kenapa kau lakukan begini? Dia bilang, Pak, mohon maaf, itu bukan saya menyogok Bapak. Terus apa? Hadiah Pak. Apa? Singkam aja. Betul Pak ya? Iya, itu hadiahnya, ya disogok juga gitu loh. Karena momennya dia memberikan hadiah, dia belum ujian, nah kan sudah jelas. Nah ini Pak, akhirnya saya marahi dia, saya bilang, ya tidak Pak, semua pembimbing dan juga penguji. Astagfirullah. Saya bilang, saya kembalikan, saya nggak mau. Daripada saya berdosa, berapapun ratusnya, berapapun jutanya Pak, Bu, kalau itu adalah hasil begitu, Allah akan melaknat orang-orang yang senantiasa dalam hidupnya adalah sogok menyogok. Salah satu ustadz juga viral itu mengatakan, orang yang sogok menyogok itu tidak berdosa. Tidak berdosa, tapi dijamin masuk neraka. Betul kan Pak ya? Iya. Kalau berdosa masih bisa diampuni, tapi kalau sudah masuk neraka, mau masuk mau keluar lagi, nggak bisa. Nah, makanya dari sini Pak, Bu, ayo jangan sampai dalam hidup kita ini selalu, karena mohon maaf di sini Pak ya, karena kita ini menginginkan agar anak kita sukses, akhirnya kita berani untuk menyogok dan lain sebagainya. Jangan Pak, kasihan itu anak kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah begitu terus kita ini bisa diterima kerja anak tak, yang dimana dia itu hasil dari menyogok, maka hasilnya per bulan pun itu tidak berkah. Ya, lebih baik kita ini biasa-biasa, tapi kita ini berkah. Sedikit pun penghasilan kita, yang penting berkah. Maka dari sini Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, itu cocok dengan salah satu firman Allah Azza wa Jalla yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jins wal ins.
Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Kenapa kok di sini jin dan manusia itu banyak yang masuk neraka jahanam? Pertama, alasannya dalam firman Allah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, dalam surat Al-A'raf 179, di situ dikatakan adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita ini mempunyai akal pikiran, mempunyai hati, tapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Quran, Pak, itu sudah kompleks. Kita mau apapun, Quran itu sudah bisa menyelesaikan. Maka dari sini, Pak, harus yakin dalam diri kita, Bu, bahwa dalam Quran itu sudah apapun masalah, solusinya ada dalam Al-Quran. Ini, Pak. Ya. Oke, terus yang kedua apa? Dikatakan walahum ayunul la yubsiruna biha. Kita ini mempunyai mata, mempunyai penglihatan, tapi tidak dipergunakan untuk melihat kebesaran dan kebenaran Islam. Kadang-kadang dalam diri kita masih yakin dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dibanding dengan hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan satu saja, Bu, Pak. Sekarang seakan-akan orang itu membunuh. Itu seakan-akan adalah seperti kacang goreng. Terbunuh, dibunuh. Padahal, Pak, kalau dalam Islam, dalam Al-Quran, orang yang dibunuh, orang yang membunuh dan dengan sengaja, maka dia hukumannya adalah dikisos. Dibunuh juga. Kalau andaikan yang korban, keluarga korban itu memaafkan, dia tidak jadi dibunuh, tapi harus membayar yaitu 80 onta, yang dimana 60 onta itu harus hamil. Belum yang lainnya juga. Itu karena apa? Itu bukan manusia yang menciptakan, Pak, Bu, tapi Allah. Maka dari sini kita harus yakin kalau dalam Al-Quran itu adalah solusi bagi kita. Dalam BTN Makio Baji, dekatnya Waduk, ya. Itu kalau kita adakan pengajian, saya selalu ngadakan tiap 1 pekan sekali, yaitu pengajian Bulughul Maram tentang fikih, Pak. Itu yang datang, Pak, luar biasa. Ya, yaitu 4 orang. 4 orang itu 1 imam, 1 yang ngisi, 1 yang marbot, 1 saya. Astagfirullah. Padahal pada waktu sholat maghrib sudah kita umumkan, bagi yang tidak ada halangan silakan duduk, Pak, mendengarkan pengajian. Penting itu, Pak. Masalah fikih itu penting sekali. Yang datang 400 orang, nolnya gelundung semua. Aduh. Luar biasa. Tapi luar biasa di sini kalau memang banyak itu, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana hidup kita biar berkah? Ini semua adalah saya contohkan tidak berkah. Ya. Yang harus kita lakukan, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, agar hidup kita ini berkah, maka yang pertama adalah kita dianjurkan untuk selalu berbuat ruhiyah. Hablum minallah kita, hubungan kita dengan Allah. Ayo kita perbaiki, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, yaitu sholat kita. Andaikan kita ini masih kurang sholat kita tambahi. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Apalagi di sini juga diadakan namanya Qiyamul Lail. Betul, Pak, ya? Itikaf, alhamdulillah. Begitu juga baca Qur'annya. Ibu-ibu sudah khatam berapa kali, Bu, untuk 1 bulan Ramadan ini baca Qur'an? Ada yang 2 ya, alhamdulillah. Ada yang baru juz 1. Siapa tahu kan, Mbak, ya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ma, sayurnya itu loh dipanasi. Shadaqallahul adzim. Nggak sampai, iya, itu sudah batuk itu, Bapak. Ya sudah, itu yang pertama, Pak, ya, ruhiyah. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita dianjurkan untuk mempunyai sifat insaniyah, yaitu dalam arti memanusiakan manusia. Kita saling menghormati tanpa melihat, kita saling tolong menolong. Siapapun harus kita tolong, tua, muda, miskin, kaya, non muslim pun kalau dia butuh pertolongan harus kita tolong. Yang ketiga adalah khuluqiyah, akhlak yang mulia. Kita contoh bagaimana Rasulullah SAW di dalam untuk melaksanakan dengan akhlak yang mulia. Salah satunya, Bu, Pak,
Ini yang penting bagi kita. Ayo kita mempunyai akhlak seperti Rasulullah, yaitu shadiq. Apa itu? Jujur atau benar. Yang keempat terakhir yaitu madiyah. Apa madiyah? Yaitu kita boleh bermuamalah, kita boleh berdagang, kita boleh jual beli dan lain sebagainya. Kalau andaikan kita berjualan, jangan sekali-kali kita menipu orang lain. Itu, Bu, ini pesan saya. Satu, Bu. Dalam hal andaikan, Pak ya, mohon maaf ini ya, saya beri waktu saya sedikit, Pak. Ya, andaikan kita ini beli apa namanya ikan itu apa? Juku ya, juku betul ya? Ya. Andaikan kita beli ikan, Bu. Terus pada waktu kita beli ikan, kita bilang berapa ini kalau andaikan satu genggam gitu ya, andaikan. Dia bilang 5.000 aja, Bu. Gak bisa 4.000. Bolehlah untuk ibu. Nah, kita sudah akad, Bu ya, sudah akad. Terus ini sudah diambilkan, uang kita sudah kita berikan. Ini sudah diambilkan. Ternyata tangan ibu bilang, tambah sedikit dong. Itu nggak boleh. Nah, ayo hati-hati, Bu ya. Siapa yang sering begitu? Ayo. Kenapa? Karena akad, ya, itu sudah selesai gitu loh. Kecuali kalau andaikan ibu bapak ya, perjanjian kita jual beli pada waktu kita bilang 4.000 boleh, tapi tambah sedikit ya. Nah, itu dia kata boleh, itu boleh. Tapi ini sudah sudah dimasukkan di kantong, terus sudah dibayar, tangan kita langsung otomatis gerak refleks, tambah sedikit dong. Kan nggak mungkin orang yang jual ikan, jangan, nggak mungkin karena sudah dimasukkan. Itu, Bu ya. Hati-hati, Bu, kalau beli-beli apa, begitu. Lebih baik kita duluan memang di depannya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.